selamat malam semuanya. Mudah-mudahan malam ini malam yang sangat indah bagi Anda semuanya, bagi teman-teman. Di malam hari ini saya akan coba melanjutkan diskusi kita tentang komunikasi efektif. Sudah banyak yang kita bicarakan mengenai komunikasi efektif ini, namun pada kali ini akan saya coba meresum dan sedikit mengarah ke konteks interpersonal. Jadi seperti apa yang saya sudah sampaikan bahwa komunikasi efektif itu dapat tercapai jika message yang disampaikan oleh seorang sampai kepada tujuan penerima atau resipien dengan baik dan utuh. Nah, untuk dapat message ini sampai ke resipien atau penerima dengan utuh, sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal, jika itu one to one. Jadi dengan demikian kita akan diskusi mengenai hubungan interpersonal ini. Jadi di dalam hubungan komunikasi atau di dalam komunikasi efektif, hubungan interpersonal itu terkadang lebih mayoritas mempengaruhi komunikasi efektif dibandingkan objek itu sendiri. Nah, hubungan interpersonal ini bisa berbeda disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama misalnya ada hubungan interpersonalnya sudah sangat baik sehingga komunikasi itu dengan mudah bisa berjalan dengan baik atau komunikasi itu efektif. Namun ada juga hubungan interpersonal itu sangat tidak baik. Dengan demikian apapun yang kita lakukan, hubungan interpersonal yang seperti ini tidak akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, terkadang mungkin dalam kondisi seperti ini, seseorang itu lebih baik meminta orang ketiga untuk ikut serta agar dapat mengintervensi atau menolong dalam hal ini agar komunikasi efektif itu dapat berjalan. Agar message yang disampaikan itu kepada orang tersebut dapat berjalan. Terus kita perhatikan juga terkadang hubungan interpersonal ini bisa dipengaruhi oleh adanya dominasi dari pihak-pihak tertentu. Dominasi ini bisa katakan seseorang itu statusnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Status dalam konsep seperti ini adalah bisa status sosial, bisa status ekonomi. Nah, terus juga hubungan interpersonal ini bisa diakibatkan oleh pendidikan. Pendidikan yang tinggi daripada seseorang itu bisa juga mempengaruhi. Dan selain daripada itu, banyak hal yang harus kita pikirkan mengenai yang seperti ini. Terus terkadang coba Anda bayangkan, suatu ketika dalam posisi seperti Anda, mau tidak mau Anda harus berbicara dengan musuh Anda di dalam suatu organisasi. Organisasi ada berbagai macam. Organisasi tidak hanya harus organisasi politik. Kalau kita berbicara organisasi, berarti banyak orang untuk tujuan yang tertentu. Jadi kalau dalam organisasi itu
Anda harusnya menyampaikan message atau informasi kepada seseorang, sementara orang tersebut musuh Anda. Bagaimana caranya Anda menyampaikan message kepada orang dalam status seperti itu? Coba kita pikirkan, apa memang bisa apa memang bisa komunikasi itu dapat berjalan dengan efektif, atau apa bisa komunikasi itu menghasilkan sesuatu, atau komunikasi itu sampai kepada orang tersebut di mana orang tersebut musuh Anda dengan hanya cara Anda tanpa ada bantuan dari pihak lain. Nah, terus juga hubungan interpersonal ini bisa diakibatkan oleh, tadi udah saya katakan, dominasi, bisa juga oleh dominasi tingkat keahlian. Tingkat keahlian maksudnya saya diajak berdiskusi dengan seseorang. Nah, diskusi atau yang lebih jelas, diskusi yang kita sampaikan ini adalah diskusi yang terkait dengan katakan teknologi yang tinggi. Misalnya dengan diskusi digital economy misalnya demikian. Ini harus saya sampaikan kepada seseorang di mana orang tersebut, maaf kata, pendidikan dan pengalamannya kurang. Namun dengan posisi saya, message itu harus saya sampaikan dengan tujuan agar orang tersebut siap. Nah, ini juga sesuatu hal yang membuat komunikasi itu tidak dapat efektif karena ya hubungan interpersonal yang kurang baik tadi. Jadi sekali lagi kalau saya boleh pesankan, di dalam komunikasi kita harus perhatikan bahwa komunikasi sekali lagi dapat efektif jika message yang disampaikan oleh pemberi informasi dapat diterima oleh pihak penerima informasi atau message dengan baik dan utuh. Utuh maksudnya apa yang diinginkan oleh si pemberi message diterima dengan baik oleh si receiver. Nah, terus saya sudah katakan tadi bahwa dalam konteks yang seperti ini sangat diperhatikan hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal dalam komunikasi efektif ini sangat penting. Dengan demikian harus kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Nah, jika ini agak kita lebarkan, harusnya kalaulah kita seseorang katakan sebagai mediator untuk menyampaikan informasi kepada seseorang, hal ini juga kurang baik kepada diri kita jika kita mengalami atau ya jika kita dalam keadaan atau dalam posisi hubungan interpersonal dengan seseorang tidak baik, atau hubungan interpersonal dengan seseorang didominasi oleh sesuatu hal yang kurang menguntungkan di dalam komunikasi tersebut. Beberapa hal sudah saya sebutkan tadi, contohnya status seseorang itu lebih kuat dalam status sosial, terus tingkat keahliannya juga lebih tinggi, atau mungkin kedudukannya juga di organisasi juga tinggi,
Nah, ini membuat semuanya dimungkinkan komunikasi itu kurang efektif. Nah, ada orang bertanya mungkin, apa iya, walaupun misalnya statusnya tinggi dan yang lainnya tinggi, orang tersebut tidak mau menerima message yang disampaikan oleh seseorang seperti itu. Jawabnya tidak mutlak. Mari kita ambil contoh. Seperti di daerah saya inilah. Di daerah saya ini penduduknya sangat heterogen. Tapi di sekeliling saya ya banyak yang berpendidikan. Namun ketua RT-nya katakan pendidikannya hanya SMA. Sementara yang lainnya dokter dan lain sebagainya. Nah, di dalam menyampaikan informasi, Bapak RT ini terkadang menurut pengalaman ya, terkadang tidak dapat menyampaikan informasi itu dengan baik. Jadi masalah di sini sekarang bukan masalah hanya di penerima informasi. Pemberi informasi juga tidak mengkode informasi dengan baik sehingga si penerima bisa mengenkode informasi ini sehingga informasi itu dapat diterima dengan utuh. Tidak baiknya encode and decoding ini lebih banyak diakibatkan oleh hubungan interpersonal tadi. Nah, dengan demikian tadi saya katakan, kalau ada terjadi sesuatu hal yang seperti itu, maka sudah barang tentu boleh kita meminta orang ketiga untuk memediasi atau membantu kita agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, agar komunikasi itu efektif, atau agar komunikasi itu sampai kepada penerima informasi dengan baik dan utuh. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini pada malam hari yang indah ini, saya sedikit tekankan bahwa hubungan interpersonal di dalam berkomunikasi itu sangat penting. Saya rasa cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain dengan topik komunikasi efektif juga, namun dengan konteks atau subtopik yang berbeda. Kemungkinan besar kita akan diskusi mengenai noise atau kegaduhan dalam komunikasi. Terima kasih teman, thank you so much. Take care yourself and see you then. Salam.